Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmah Nurjana dengan NIM 90500 122 kelas C Perbankan Syariah. Di sini saya akan membahas materi pertemuan kedua hingga pertemuan ketujuh, di mana materi ini merupakan salah satu mata kuliah ekonomi moneter Islam. Adapun materi pertama yang saya ingin bahas yaitu konsep dasar ekonomi moneter Islam. Perlu kita ketahui bahwa ekonomi moneter Islam merupakan cabang ilmu ekonomi yang mengkaji tentang uang dan sistem moneter lainnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Konsep ini berusaha mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam sistem ekonomi moneter dengan menciptakan sistem keuangan yang stabil dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Adapun konsep ekonomi moneter Islam yaitu pelarangan riba dalam setiap transaksi keuangan dan menggunakan konsep bagi hasil menjadi alternatif yang sesuai dengan prinsip syariah. Adapun materi kedua yaitu dasar pemikiran moneter dalam sistem keuangan Islam. Dasar pemikiran moneter dalam sistem keuangan Islam yang berangkat pada prinsip-prinsip syariah yang menekankan pada sistem keadilan, keseimbangan, dan manfaat bersama. Konsep uang dalam Islam berbeda dengan pandangan konvensional di mana uang dalam sistem ekonomi Islam sebagai alat tukar menukar, bukan sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan. Adapun materi ketiga yaitu teori dan konsep dasar keuangan Islam. Keuangan Islam adalah sistem pengelolaan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Sistem ini berusaha mewujudkan keadilan, keseimbangan, dan manfaat bagi seluruh pihak yang terlibat dalam transaksi keuangan. Dalam sistem keuangan ini melarang adanya praktik bunga atau riba, larangan perilaku gharar atau ketidakpastian, dan maisir atau perjudian. Materi keempat yaitu konsep uang dalam Islam. Konsep uang dalam Islam adalah sebagai alat tukar, satuan nilai, penyimpan kekayaan, dan standar pembayaran. Uang tidak dianggap sebagai komoditas yang bisa diperdagangkan, berbeda dengan konvensional yang menganggap bahwa uang tidak hanya sebagai alat transaksi, tetapi juga bisa diperdagangkan. Materi kelima yaitu pasar uang syariah. Pasar uang syariah adalah tempat berkumpulnya pihak-pihak yang memiliki kelebihan harta dengan individu yang mengalami kekurangan harta, dengan sistem menukarkan harta sementara menjadi harta tertentu dengan perkembangan kurang dari 1 tahun. Komponen pasar uang dapat bekerja dengan baik dengan kondisi berikut terpenuhi. Cukup baca instrumen sebagai pengganti kas yang dapat diperdagangkan, ada lembaga keuangan yang dapat menjadi pembuat pasar. Yang ketiga yaitu prasarana komunitas memenuhi. Materi keenam yaitu fungsi dan peranan bank syariah dan lembaga keuangan non-bank. Bank Islam atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga ialah lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berdasarkan Al-Quran dan hadis. Dengan kata lain, bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya. Lembaga keuangan non-bank adalah sebuah badan yang berkegiatan menghimpun dana dari masyarakat dengan mengeluarkan surat-surat berharga. Fungsi lembaga keuangan bisa ditinjau dari 4 aspek, yaitu dari sisi jasa penyediaan finansial, kedudukan dalam sistem perbankan, sistem finansial, dan sistem moneter. Sedangkan peran lembaga keuangan non-bank yakni menjadi perekat nasionalisme baru, fungsi penyimpan kekayaan, dan mendorong spekulasi di pasar keuangan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.